Assalamualaikum Laskar Adet Plus. Dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat Satwa TV, yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Di video ini terutama akan kita bahas 13 pertanyaan dan konsultasi tentang permasalahan peternakan sapi di lapangan. Jadi sebelum saya menjawab dan sebelum saya menjawab konsultasinya, silakan simak dulu intro pertanyaan berikut ini. Laskar Adet, itu tadi sudah jenengan lihat semua 13 pertanyaan yang sudah diajukan oleh peternak Laskar Adet semua di kolom komentar di video-video saya sebelumnya. Nah, buat jenengan yang ingin atau yang ada permasalahan di lapangan, monggo ditulis di komentar di video ini, akan kita pilih dan yang mewakili pertanyaan yang terbanyak itu yang akan kita jawab di video berikutnya. Jedos bagus. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Mau tanya, sapi saya 2 bulan kemarin habis disuntik obat cacing. Oke, apakah sekarang boleh dikasih obat cacing spektrum luas? Sangat boleh Pak Bos. Jadi jika sapinya jenengan tidak sedang dalam keadaan bunting dan 2 bulan yang lalu sudah diinjeksi, itu 2 bulan setelahnya sangat boleh diberikan obat cacing spektrum luas. Bisa diberikan obat cacing yang kandungannya salah satunya adalah albendazole. Jadi albendazole itu membunuh beberapa stadium cacing, dan itu bisa di saluran pencernaan, bisa di hati, bahkan bisa di paru-paru. Jadi cacing itu bukan cuma di lambung sama di usus saja, tapi ada beberapa stadium yang hidup di otot, hidup di peredaran darah, hidup di paru-paru. Jadi kompleks banget. Dan kenapa cacing sangat merugikan? Ya karena memang dia merusak sebagian besar organ, menghabiskan nutrisi, menyebabkan perlukaan dan juga anemia serta diare berdarah. Dan jika cacing hati bisa tiba-tiba deprok, sini ada benjolan dan dia bisa tidak tertolong. Oke. Pertanyaan selanjutnya Nadira Shiva. Dok, boleh saya tanya? Monggo. Kenapa sapi saya ketika buang kotoran bercampur lendir banyak? Ya, oke. Itu kenapa ya? Dan apa obatnya? Oke, Nadira Shiva. Terkait sama pertanyaan sebelumnya tentang obat cacing, ada beberapa penyebab seekor sapi kotorannya mengandung lendir. Kemungkinan terbesar dia adalah ada cacing pencernaan atau cacing usus atau cacing di dalam kolon. Itu kemungkinan besar karena itu menyebabkan reaksi dari usus untuk mengeluarkan lendir, dan biasanya disertai diare atau nanti suatu saat akan disertai darah. Ini jika ciri-cirinya cacingan. Namun ada kondisi-kondisi lain seperti keracunan, ada kondisi lain seperti demam, ya, yang juga kotorannya atau fesesnya dari si sapi ini dia berlendir. Jadi konkretnya jenengan panggil dokter saja untuk melakukan pemeriksaan. Takutnya keluarnya lendir ini merupakan gejala awal dari penyakit atau permasalahan yang lebih besar, yang lebih berat, seperti bovine viral diare. Nah, itu juga cukup parah, atau inflammatory bowel disease atau peradangan yang ada di saluran pencernaan. Itu juga cukup rumit nanti penanganannya. Jadi konkretnya, selama nafsu makannya masih stabil, mungkin jenengan bisa mengasumsikan itu terjadi cacingan, dan jenengan bisa memberikan obat cacing.
Tetapi jika disertai nafsu makan naik turun, konsistensi atau bentuk kotoran itu mencret, lendirnya banyak banget, dan ada tanda-tanda dia nafsu makan turun, cermin hidung kering, telinga dipegang dingin, dia kelihatan hingklang, kemampuan gayemi berkurang, kemungkinan besar akan ada penyakit lain yang lebih berat. Monggo dipanggil Pak Dokter ya. Siap. Muslimin Mus. Oke Pak Bos. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Dok, saya mau tanya, apakah kegagalan IB itu bisa dari benih Dok? Dan apakah benih itu ada masa kadaluarsanya? Dan seperti apa ciri-ciri benih yang masih aktif? Oke. Sangat bisa. Jadi faktornya itu kan faktor sapi harus birahi, ya toh? Birahinya harus rutin. Faktor pemilik tidak boleh terlambat mendeteksi. Sudah tidak terlambat mendeteksi, pas durasi puncak birahi, lapornya tidak terlambat. Oke, usul yang tak bahas ini. Setelah lapornya tidak terlambat, petugas inseminator datang tidak terlambat juga. Oke. Lalu teknis pengerjaan inseminasi, pas menginseminasikan itu dilakukan dengan jujur dan objektif di waktu terbaik. Ya, oke. Nah, yang selanjutnya yang keenam, kualitas sperma. Jadi kan tanyanya kualitas benihnya ini. Kualitas sperma juga harus bagus. Jadi ada namanya post towing motility test atau uji setelah dilakukan pengenceran. Nah, uji ini dilakukan oleh apa? Ya, oleh tenaga yang mengetahui teknisnya, dokter bisa, atau tim khusus bisa di lembaga-lembaga tertentu yang menguji kualitas semen, kualitas straw, kualitas sperma itu secara menggunakan mikroskopik. Nah, nanti pemeriksaannya dua, ada pemeriksaan makroskopik, ada pemeriksaan mikroskopik. Pemeriksaan makroskopik bau, warna, aroma, pH, kekentalan, ya. Ini pemeriksaan mikroskopik terkait dengan apa? Terkait dengan kemampuan bergerak. Masih kesit banget enggak ini spermanya? Jumlah yang bergerak masih lebih dari 40% enggak? Karena minimal kualitas sperma yang bagus adalah motilitas di atas 40%, ya. Yang ketiga, tingkat kecacatan, seberapa banyak sperma yang cacat di sana dan lain-lain. Jadi, apakah berpengaruh benih? Sangat berpengaruh. Tetapi itu tadi ada kurang lebih 7 faktor yang membuat keberhasilan IB. Dan apakah ada ED-nya atau expired date-nya? Ada. Jadi biasanya di situ ada tanggal produksi dan diminta tanya aja ke inseminator, Pak, ini kadaluarsa pora gitu ya. Itu. Semoga bermanfaat. Muslimin Mus. Febri Anwar bertanya, pedet jantan umur 5 bulan, apa bagus dikasih tetes tebu Dok? Maaf pemula. Oh, bagus. Tetes tebu atau molase itu bagus digunakan pada memang sapi yang sedang tumbuh. Ya, sapi umur 5 bulan kan dia baru saja berfungsi lambung dewasanya, baru saja berfungsi untuk bisa makan rumput secara full. Nah, ketika digunakan molase atau tetes tebu, maka kinerja lambung akan lebih ringan dan ini memang bagus ya, dengan catatan molase tidak digunakan sebagai bahan makanan pokok. Molase tidak diberikan secara ad libitum atau tersedia melimpah dan diberikan sesuai dengan takaran yang ada di anjuran kemasannya itu. Karena kan bisa jadi kekentalan, konsentrasi masing-masing molase itu berbeda. Oke. Ria Saputri, Dok, bagaimana ukuran minum makan? Nah, ini penting ini untuk sapi hamil 5 bulan ke atas. Soalnya banyak yang bilang sapi bunting tua makan minum harus dikurangi. Begini, anggapan itu salah kaprah. Salah kaprah ini berarti salah ono bener, ini bener ono salai, ya, salah kaprah, ya. Jadi sapi yang bunting justru makan dan minumnya harus tercukupi, bukan banyak, harus tercukupi. Memang anggapan tidak boleh kekenyangan itu benar. Kenapa? Untuk antisipasi terjadinya broyong atau prolapsus. Oke? Nah, solusinya jenengan bisa memberikan opsi, oke, porsi terbagi. Ini yang penting, porsi terbagi. Nah,
Sapi kita anggap makan hijauan 10% berat badan. Sapi berat 400, maka dia makan 40 kilo hijauan, ya, oke. 40 kilo biasanya jenengan bagi dua, pagi 35 kilo, malam 35 kilo atau sore 35 kilo. Maka beban yang masuk sekali makan adalah 35 kilo. Otomatis kan beda banget. Nah, solusi porsi terbagi adalah sapi tetap makan hijauan 10%, tetap 7 berapa tadi ya? 400 kilo berarti 40 kilo ya, 40. Dia tetap 40 kilo tapi jenengan bagi 4. Pagi 10 kilo habis biarkan, nggih. Siang 10 kilo. Jadi nggak sampai kekenyangan, tetapi tidak terjadi pengurangan porsi harian makanan. Paham toh? Jadi tetap makan hijauan 10% berat badan, yang biasanya dibagi dua, ini dibagi 4. Jadi tidak terjadi penumpukan massa secara bareng di lambung, di rongga perut, sehingga menekan kebuntingan dan menekan uterus atau vagina. Begitupun minum. Jadi biar misalkan biasanya jenengan beli minuman itu sehari 2 kali, nah ini dikasih sedikit-sedikit aja. Pagi kasih sedikit, nanti siang menjelang sore kasih sedikit, malam kasih sedikit. Jadi intinya porsi terbagi, kuantitas atau jumlahnya tetap, metode pemberiannya yang kita bagi. Oke, siap, semoga bermanfaat. Jumi RC, siap. Jumi RC, dok mau tanya, kalau sapi dikasih makan kulit kedelai titen baik gak ya, dan apa gak ada gizinya? Terima kasih, salam dari Lampung. Kalau kulit kedelai, kulit arinya itu gizinya bagus, difermentasi dengan EM4 itu lebih bagus lagi, ya. Tetapi kalau kulit kedelai yang jobo, yang hijau itu, ya, itu bagus, tetapi tidak boleh dijadikan makanan pokok. Kan kalau kita mengasumsikan bahwa hijau-hijau kue bisa dijadikan makanan pokok, untuk kulit kedelai itu boleh diberikan, tetapi untuk makanan sambilan saja. Nggih, bagus, tapi untuk sambilan. Tapi kalau kulit arinya, kulit delenya, kulit tempe, ampas tempenya itu bagus banget, Bos. Nggih. Faid Hafiz, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, salam beras-beras, monggo. Izin tanya dok, sapi saya 20 hari setelah melahirkan mengeluarkan lendir bening kayak putih telur, berarti bening ya. Itu bagaimana? Maklum memelas. Siap Pak Bos. Masa involusi uterus itu paling cepat 25 hari, paling lambat yang normal itu maksimal 58 hari. Rata-rata 44 hari ya. Ya, range-nya segini. Kalau sapinya jenengan 29 hari setelah melahirkan kok keluar lendir bening, kemungkinan itu birahi pertama. Ya, saran saya jenengan tunggu birahi kedua. Karena biasanya birahi pertama ini manifestasi birahi, munculnya birahi, gejala fisik birahi biasanya belum muncul total, hanya sebagian aja. Makanya jenengan harus bersyukur karena baru 29 hari sapinya jenengan sudah birahi pasca melahirkan. Jenengan tunggu 21 hari, berarti pas berapa? Pas 50 hari. Nah, nanti jenengan kawingan itu top. Oke? Semoga bermanfaat ya. Sebentar, ada telepon, tak angkat dulu ya. Laskar Berbes, mohon maaf itu tadi ada telepon dari pasien yang minta dikunjungi. Amin Aini, pertanyaan selanjutnya. Sapi darah gak hamil-hamil, padahal setiap 21 hari pasti birahi normal dok. Apa pengaruh gak dok kalau setiap birahi dikawin suntik? Sudah 12 kali kok belum hamil. Sebab mau jual eman atau sayang, sapinya bagus gak terlalu gemuk. Begini Pak Komandan, tadi ya, biar hamil jenengan bisa melihat 2 video ini. 5 kesalahan 5 kunci sukses dan 8 kesalahan dalam kawin suntik. Ya, tapi intinya faktornya itu begini. Kan sapinya jenengan sudah 21 hari sekali birahi. Ini oke, berarti normal ya. Jenengan deteksinya nggak boleh terlambat. Puncak birahinya kapan? Oke. Kawin suntik dilakukan 8-12 jam kalau bisa. Misalkan mentok mundur 12 jam boleh. Ya, oke. Sperma harus kondisinya bagus.
Teknik pengerjaan juga harus bagus, harus jujur dimasukkan ke serviks ketiga. Setelah serviks kedua baru ditembakkan. Jadi kalau jenengan sapinya birahi, jenengan deteksinya sudah tepat, puncak birahi, lalu kawin suntik dilakukan di 8-12 jam atau periode terakhir, ya bisa 18-20 jam tergantung keyakinan kita, karena tergantung deteksi birahinya juga ya. Tapi 8-12 boleh, 12-20 boleh. Monggo kalau saya 8-12 boleh ya. Oke, itu 12 jam setelah birahi puncak. Lalu petugasnya datang ya tidak terlambat dan pengerjaannya jujur dan objektif. Yang ketiga, sperma ini kualitasnya bagus, harusnya bunting. Jadi kalau jenengan sapinya 21 hari sekali kok tidak bunting, padahal sudah 12 kali dikawin suntik, solusinya minta tarif borongan. Pak, sapi saya sampean suntik borongan terima bunting, bayarnya berapa? 500.000 Pak, sampean bayar, daripada 12 kali tidak bunting ya. Itu solusi dari saya, semoga bermanfaat. Nah, ini pertanyaan bagus tapi agak panjang. Puma Purna Jaya, Assalamualaikum Pak Dokter, saya mau tanya, sapi saya punya indukan pas melahirkan ari-arinya tidak keluar, retensio plasenta. Saya panggil dokter tapi datang 2 hari, disinilah letaknya. Terus waktu pengambilan ari-ari dengan dirogok itu tidak semuanya keluar karena sudah putus-putus, pasti sudah busuk. Dan katanya Pak Dokter itu kalau dihabiskan kesakitan sapinya, seharusnya dihabiskan kalau saya. Tapi tentu dokter punya pertimbangan, oke? Tapi jarak 3 hari keluar cairan putih, ini yang berbahaya. Campur darah yang warnanya pink, itu pasti, dan aromanya busuk dan bau busuk. Nah ya toh sekali. Akhirnya saya panggil Pak Dokter lagi dan disuntik lagi, habis udah gak keluar lagi. Pertanyaannya, apakah indukan saya gak bisa bunting lagi ya dok, atau mempengaruhi jika IB akan susah jadi? Lihat reaksi pasca injeksi bos. Kalau saya berprinsip retensio plasenta atau plasenta yang tidak keluar itu harus segera dikeluarkan dalam waktu maksimal 1x24 jam. Itu saya. Kenapa? Sebelum terjadinya infeksi lebih parah. Lawang ini buka aja itu bakteri udah masuk. Plasenta atau dawon atau batur itu bangkai. Ketika sudah tidak membungkus anak itu sudah bangkai dan daging ini harus keluar. Jadi dalam 1x24 jam sebisa mungkin yang namanya dawon, batur, plasenta ini harus keluar, dan biasakan memberikan treatment postpartus. Nah, kembali ke konteks pertanyaan, apakah mempengaruhi? Saya tidak tahu. Coba ditunggu 48 hari hari rata-rata, tapi paling cepat 25 sampai 50 sekian hari itu biasanya sudah birahi. Semoga treatment yang dilakukan berhasil untuk postpartusnya itu ya. Oke. Salam ngaret beras-beras, salam dari situ Bododok. Oke, kabupaten tetangga. Salam hormat. Sapi saya setelah di IB pas 21 hari keluar lendir campur darah. Terus ditunggu 21 hari lagi keluar lendir campur darah lagi. Itu tanda IB-nya jadi atau tidak dok? Kemungkinan itu masa met-estrus atau masa setelah puncak birahi, setelah birahi. Jadi sapi yang bunting tidak akan, sapi bunting itu hormonnya adalah progesteron. Tidak ada keluar lendir ya di awal-awal, tidak ada aktivitas hormonal rutin untuk mengeluarkan lendir ini. Sapi tidak bunting atau sapi birahi hormonnya itu estrogen. Hormon estrogen itu dimana dari kelenjar-kelenjar vulva dan vagina, dari serviks membuka itu dia mengeluarkan lendir. Jadi kalau sapinya Anda 21 hari sekali kok ngeluar lendir, kemungkinan ini perilaku dari hormon estrogen. Hormon estrogen hanya terjadi pada sapi birahi. Jangan titeni lagi aja, kalau 21 hari lagi keluar lendir lagi ya sudah tidak birahi. Kok keluar darah itu fase met-estrus. Jangan kawinkan di sebelum masa met-estrus itu. Rada bingung? Ya wes intinya itu. Pertanyaan selanjutnya, Saiful Mahdi, dok gimana cara supaya sapi betina kurus cepat gemuk dengan modal seadanya? Simple, sapi jenengan harus sehat. Sapi jenengan harus bebas cacing. Sehat berarti pastikan cek dokter.
Ya, tidak ada penyakit paru-paru, tidak ada infeksi saluran nafas, tidak ada infeksi saluran pencernaan yang menyebabkan diare dan lain-lain, mata dan lain-lain, semuanya harus sehat. Sapi tidak sehat mau dikasih sate gulai juga nggak bisa gemuk. Yang kedua, pastikan sapinya bebas cacing. Artinya berarti jenengan harus memberikan cacing, obat cacing dalam jumlah yang benar, pengulangan yang benar, berikan yang spektrum luas dan diulang. Oke. Yang ketiga, berikan makanan, karena jenengan kan mintanya model seadanya toh, model seadanya. Tapi yo ono rumusnya bos, ada rumusnya, nggak bisa model seadanya. Sapi untuk bisa tumbuh optimal itu minimal pemberiannya adalah 10% berat badan hijauan, 1% berat badan comboran. Yo ini sapi sehat bebas cacing, berikan minimal 10% berat badan hijauan, berikan minimal 1% comboran dan kasih mineral. Kalau jenengan nggak mau ngasih comboran dan mineral, pastikan bebas cacing dan berikan lebih dari 10% berat badan. Itu pun dengan catatan sapinya yang jenengan bisa makan dengan lahap. Jadi sapi sehat, bebas cacing, makanan masuk, nutrisi masuk, ya sudah, itu paket murah meriah. Tapi jangan pelit-pelit, karena kalau pelit pasti sapi akan tidak produktif. Nurukomania, dok, pemberian ultra mineral tiap hari boleh nggak? Boleh, dan itu dianjurkan. Oke, Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Terima kasih, itu tadi video menjawab konsultasi 13 pertanyaan dari peternak yang sudah menulis di kolom komentar. Saya terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share video ini. Please share video ini supaya informasinya bisa menyebar. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata atau jawaban yang kurang berkenan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit, beres-beres semangat.